Selamat pagi, salam Yesus, Maria, dan Yosef, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat orang kudus Katolik di mana saja kalian semua berada. Hari ini 13 Juni kita memperingati Santo Antonius dari Padua. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugal, dan dibaptis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom, keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak ia menjadi orang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya, toh pada akhirnya Fernando kecil diizinkan juga masuk biara Agustinian di Lisbon. 2 tahun kemudian Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. Selama 9 tahun belajar di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia juga menjalin persahabatan dengan anak-anak Santo Fransiskus Assisi, yaitu para biarawan Ordo Fransiskan. Suatu hari, jenazah 5 martir perdana dari Ordo Fransiskan datang dari Maroko dan disemayamkan di biaranya. Kelima martir Fransiskan itu adalah Santo Bernardus, Otto, Petrus, Accurcio, dan Ainto, yang sedang gigih mewartakan Injil sehingga mereka diderah dan dipenggal di Maroko. Melihat jenazah para martir itu, jiwa muda Fernando seketika bergejolak. Tiba-tiba ia bangkit. Buku yang di tengah dipelajarannya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskan dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskan dengan nama Antonius. Sayang sekali begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mujizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya, Lord of Catenaunef. Santo Antonius berdoa dengan kusuk hingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Catenaunef melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar Antonius. Merasa heran, temannya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati Catenaunef, ia berpesan agar temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama ia masih hidup. Inilah sebabnya mengapa Santo Antonius sering digambarkan dengan sedang memeluk kanak-kanak Yesus. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arcella dekat Padua pada tanggal 13 Juni 1231 dalam usia 36 tahun. Dan jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian ia dimaklumkan sebagai orang kudus atau santo oleh Paus Gregorius ke-9. Paus Pius
ke-12 memaklumkannya sebagai doktor evangelis atau doktor kitab suci. Santo Antonius adalah santo pelindung barang-barang yang hilang ataupun dicuri. Pernahkah kamu kehilangan barang-barang yang punya nilai sentimental seperti misalnya cincin, mainan kesayangan, gelang, atau bahkan binatang peliharaanmu? Sudahkah kamu mencarinya kemana-mana dan tidak dapat menemukannya kembali? Ya kalau begitu, kamu mohon pertolongan Santo Antonius dari Padua. Dahulu, Santo Antonius mempunyai sebuah buku Mazmur yang sangat berarti baginya. Dalam buku Mazmurnya itu, ia mencoretkan catatan-catatan atau komentar-komentar yang dipergunakannya untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Fransiskus. Seorang novis, yaitu seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius membiara. Karena ia memutuskan untuk melarikan diri, ia pergi dengan membawa serta buku Mazmur Santo Antonius. Ketika Santo Antonius menyadari bahwa bukunya telah hilang, ia menjadi sangat sedih. Santo Antonius berdoa dengan sangat agar buku Mazmurnya segera ditemukan dan dikembalikan kepadanya. Tuhan menjawab doa Santo Antonius. Novis yang telah mencuri bukunya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada Santo Antonius. Santo Antonius memaafkan segala perbuatannya. Novis itu bahkan diterima kembali di biara. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, mulai sekarang kalau kamu kehilangan sesuatu, mintalah bantuan kepada Santo Antonius dari Padua dan tunggu apa yang akan terjadi atasmu. Tuhan memberkatimu semua. Yesus, Maria, dan Yosef. Salam kasih dalam Tuhan. Amin.